Nah, di sini ada satu preview produk yang baru, M2 Power Supply, perkembangan dari M2 Power Supply yang lama. Hanya saja di sini sudah memakai namanya micro controller dengan LCD Nokia 5110. Dan bedanya sama M2 yang sebelumnya, di sini hanya terdapat dua probe power supply, dua probe untuk tester, satu tombol menu, dan adjustment untuk power supply sama voltage injection. Udah main sistem potentiometer. Di sini terdapat kipas pendingin. Pada bagian sini, di sini ada sebuah port untuk pemrograman. Di sini input dari adaptor 12 volt. Di sini bisa input dari USB. Pada bagian sini terdapat USB out untuk pengukuran BlackBerry, dan di sini ada satu buah port untuk pengukuran suhu. Jadi sebetulnya tidak jauh beda sama T-Rex Nano yang seperti ini. Dia tetap memakai fitur yang sama, menu-menu yang sama, hanya saja di sini terdapat satu menu tambahan, yaitu voltage injection, suntik tegangan kerja. Jadi di sini terdapat dua power supply yang berbeda, yaitu power supply normal seperti biasanya dengan daya 5 ampere, dan untuk suntik tegangan kerja dibatasi hingga 3 ampere. Lalu untuk output USB ini sebesar 3 ampere juga. Nah, jadi kita coba langsung nyalakan. Di sini tertera M2 Portable, silahkan pilih menu. Nah, di sini juga masih terdapat satu tombol menu untuk perpindahan. Berbeda sama T-Rex yang sebelumnya yang pernah saya upload juga, terdapat dua tombol menu, karena pada bagian T-Rex yang sebelumnya ada 6 menu yang berbeda. Di sini hanya ada 5. Jadi ketika pertama kali dinyalakan, kipas ini akan hidup selama alat ini menyala untuk menjaga kestabilan suhu pada regulator. Kipas ini tidak akan memakan daya banyak karena hanya membutuhkan arus sebesar 100 mA. Sementara regulator ini mengeluarkan daya sebesar 5 ampere atau 5000 mA. Jadi kita coba masuk ke menu pertama. Di sini ada sebuah menu power supply. Output mulai dari 0 sampai 11,5 atau mendekati 12. Ini mengeluarkan daya sebesar 5 ampere tanpa diproteksi sama sekali, berbeda sama M2 dan T-Rex Portable yang sebelumnya dilengkapi dengan short protection. Di sini sudah tidak dilengkapi short protection karena juga tidak terlalu banyak berfungsi short proteksinya, karena waktu itu masih memakai rangkaian analog. Jadi dengan daya 5 ampere sangat berguna untuk mendeteksi handphone yang short feedback apabila terjadi kerusakan pada kapasitor yang short atau kapasitor yang bocor. Kita masuk ke menu kedua. Di sini volt inject. Ini adalah pengaturan voltase outputnya. Lalu di manakah outputnya? Apakah tetap di kabel ini atau di sini? Untuk volt inject, probe pada bagian ini, pengukuran ini sekarang beralih fungsi
ke menu voltage injection. Jadi sekarang probe ini dia mengeluarkan tegangan sesuai yang tertera pada layar. Dan negatifnya bisa kita ambil dari sini, probe ini, ataupun dari sini. Jika kita ambil output negatifnya dari sini, ampere tidak akan terbaca sama sekali, karena probe hitam ini tidak dihubungkan ke pembacaan ampere. Yang terhubung ke pembacaan ampere adalah probe hitam yang ada di output supply. Jadi kita bisa melakukan suntik tegangan kerja sambil mensuplai tegangan baterai. Contoh, kita ingin mengukur handphone yang LCD blank putih. Handphone tersebut kita suplai baterai dengan kabel ini, lalu di sini kita ingin menyuntikkan misalnya tegangan 2,8 sesuai tegangan kerja pada LCD. Tinggal kita atur di 2,8, lalu kita suntikkan pada jalur 2,8 yang hilang tadi. Kita lihat apakah LCD-nya langsung keluar gambarnya atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke menu ketiga. Di sini ada resistance meter. Nah, sekarang probe ini beralih fungsi ke mode pengukuran hambatan. Bisa mengukur jalur dan mengukur nilai resistor. Contoh seperti ini. Sekarang coba pegang bentar, arahkan ke satu tangan aja biar aku bisa lihat. Pakai tangan kiri aja biar aku bisa lihat layar. Nah, satu tangan. Oke. Oke, nah sekarang gini, jika ingin mengukur hambatan, contoh di sini saya mengukur jalur pada buzzer. Nih, kita letakkan di sini seperti pengukuran paralel pada multimeter biasa. Merah taruh di ground, hitam di titik ukur. Lihat di situ tertera nilainya langsung keluar, berarti kita ukur, coba ukur sebelahnya. Di sini tadi 97 ohm. Kita lihat sama, tidak jauh berbeda, berarti kedua jalur ini masih bagus karena rangkaian yang dipakai di tiap jalur sama persis. Lalu bagaimana jika salah satunya ketemu sama ground? Contoh pada mengukur kapasitor, salah satu kakinya pasti ground. Anggap saja ini saya taruh di ground, yang ini ketemu dengan ground juga, maka dia akan tertulis short. Short di sini bukan konslet handphonenya, tapi antara probe merah dan probe hitam bersatu, nyambung, tertulis short. Sekarang masuk ke menu ketiga. Di sini ada BlackBerry Measure. Nah, di sini probe ini sudah beralih fungsi lagi. Yang pertama tadi mengeluarkan tegangan, yang kedua tadi untuk mengukur jalur, yang ketiga ini dia bisa mengukur tegangan. Contoh, output supply ini sudah saya setting tadi sebelum di 4 volt lebih. Sekarang kita ukur berapa? Tuh, 5 volt ternyata. Tuh. Jadi probe ini sudah multifungsi, bisa berpindah-pindah fungsi tugasnya, mulai dari mengeluarkan tegangan, mengukur hambatan, dan mengukur tegangan. Lalu masuk ke menu terakhir. Di sini ada temperatur. Ini bisa mengukur suhu. Jadi untuk fitur-fitur yang lain tidak perlu dijelaskan karena fiturnya sama seperti T-Rex Nano yang seperti ini. Tidak jauh beda, hanya perbedaan ada di menu voltage injection. Jadi untuk sementara sampai di sini dulu. Ini masih satu produk yang baru jadi. Mungkin jika ingin ada yang mau memesan masih belum bisa karena barangnya masih
mencari boxnya dan rangkaian di dalamnya masih cukup sulit. Jadi harap sabar jika ada bagi yang mau memesan. Oke, cukup sekian dan terima kasih.